Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suryana, peserta Laskar CPNS tahun 2022. Saya dari kelompok 2, gelombang 6, angkatan 17. Di sini saya akan mereview kembali mengenai sikap perilaku bela negara. Diawali dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kegunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia? Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana dia amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 ayat 3 nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air, kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, kita membahas analisis isu kontemporer yang terdiri dari yang pertama, 1. Konsepsi perubahan lingkungan strategis, yang kedua, isu-isu strategis kontemporer, yang ketiga, teknis analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Brenner. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan BNS dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang tugas masing-masing. Yang ini, yang pertama, 1 individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat pada level lokal dan regional, yang keempat nasional dan dunia. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketahanan, yang kelima modal etika, yang keenam modal kesehatan. Isu-isu strategis kontemporer. PNS sebagai aparatur negara dihadapi pada pengaruh yang datang dari eksternal maupun internal. Kehidupan berbangsa dan negara berpancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, diantaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi, misalnya seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan
siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Selanjutnya, konsep bela negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga, baik, memelihara, merawat, serta menolong melepaskan diri dari bahaya. Adapun manfaat dari kesiapsiagaan bela negara, di sini ada susunannya mengenai manfaat tersebut. Ada 10 manfaatnya. Adapun kesimpulan, di mana kesimpulan yang saya ambil adalah ASN memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air sesuai konsepsi bela negara. Perwujudan bela negara adalah melalui pelaksanaan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi ASN, partisipasi aktif terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola perubahan merupakan hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Tetap menghormati kearifan lokal sebagai bentuk wawasan Nusantara. Hal yang lebih utama adalah nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman bekerja dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan cinta tanah air tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, namun sebagai pejabat, pengawas, dan harus memberikan contoh dan memantau perkembangan bawahan dan rekan kerja sekitar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan kebangsaan.